Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum. Kata ulama kita yakni Malik bin Dinar, ihbas ay imna salasun bisalasin. Cegahlah wahai orang beriman. Cegahlah dirimu dari penyakit yang tiga itu dengan tiga perkara juga. Pertama jamaah sekalian, al-kibru, hendaklah kamu cegah kesombongan itu bitawadhu, dengan sifat tawadhu. Cegah kesombongan itu dengan sifat tawadhu. Kenapa jamaah sekalian? Puncak kemurkaan Allah, perhatikan baik-baik niki. Puncak kemurkaan Allah, dan Allah semurka-murkanya. Bisa jadi murka Allah langsung kita dapat di dunia, belum di alam barzakh, belum di akhirat. Persekop langsung di dunia. Siapa itu? Orang yang menyimpan di dalam hatinya sombong. Orang yang menyimpan di dalam hatinya sombong langsung dapat murka Allah di dunia sekarang. Ada orang yang ngadeg menjadi wali besar. Karomahnya tersebar di mana-mana muridnya. Dia bertalakan begini, berselanggah niki leukep tuh berselanggah niki jam. Dia lari di atas udara. Sekali petek kedit niki, dia lari, burung itu dia hinggap di tangannya. Semua binatang tunduk kepadanya. Nah, lalu terbersit di dalam hatinya, dia berkata, memang akulah orang yang paling keramat di zaman ini. Dar, langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau bahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa tangga, langsung luh-luh di otak ini. Bahayanya namanya sombong ini. Hatta Pelunggum sudah ngadeg menjadi wali besar. Karomah Pelunggum sudah terkenal di mana-mana. Kemasyhuran Pelunggum sudah terkenal di mana-mana. Sombong satu derajat saja Allah lemparkan Pelunggum sana. Dan penyakit ini ibu tidak ada pada telinga, tidak ada pada kulit, tidak ada pada kepala, tidak ada pada kaki. Di mana penyakit ini? Allah letakkan penyakit ini di dalam hati manusia. Mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lamun telanggar si motor bakat naen dempang. Nunas? Oke, bakat ima cekok. Nunas? Lamun aten tebakat si sifat sombong berembentan delampan. Atasan toak dit kenekok. Ini sombong. Jamaah? Ada ndak di hari ini orang sombong? Yang tahu orang itu sombong cuma dua. Dirimu dan bayanganmu. Selebihnya Allah, orang lain tidak ada yang tahu. Bisa saja ibu-ibu waktu Pelunggum sujud itu ada sombong. Mampu ndak iblis masuk di dalam hati orang sedang sujud? Mampu kucen ke otak si iblis ibu-ibu. Tidak sekali-kali orang dibiarkan begitu saja beribadah kepada Allah, kecuali iblis selalu membuntutinya. Tidak dibiarkan para ulama, orang-orang alim itu berdakwah begitu saja, kecuali iblis di belakangnya. Nah niki jamaah sekalian. Maka dari itu, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari sifat sombong itu, dan ini yang menghancurkan orang-orang yang mukmin. Nauzubillahi min iblis alaihi laknat. Itu katanya awalnya adalah malaikatil muqarrabun. Malaikat yang paling dekat kepada Allah, derajatnya melampaui malaikat-malaikat yang lain. Itu Allah murka gara-gara iblis berkata begini, ana khairun khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Ya Allah, kata-kata iblis ini, aku ini lebih baik, aku ini lebih bagus daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih bagus kan ya Allah? Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Aku oleh api, Adam oleh tanah. Nah ini sebodoh-bodoh dengan. Coba keketuan deh ibu-ibu, mbe bagusan api di tanah. Hah?
Api enggak tahun-tahun gawe. Kadu pemasak nangke, pemasak empak, pemasak, pokoknya semua itu yang mau dibakar-bakar itu jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, itu tugasnya api. Nah, kalau tanah ibu mako meolentiwo, kedele, komak, pare, emas, mbet atau mau emas, tuku. Lagu dasarnya itu tanah. Lebih banyak tanah menghasilkan sesuatu daripada api. Bodoh sekali iblis. Bodoh iblis itu, meniunin iblis. Aku lebih bagus ya Allah daripada Adam. Bodoh engkau iblis. Sebenarnya yang lebih bagus itu adalah tanah. Makanya ibu-ibu, kita ini dari tanah, wajar Allah kembalikan ke dalam tanah. Wajar ibu. Wajar dah. Nah, pelunggum sami kalau dibuat dari angin, dia meninggal dunia tepelen-elen bis tepelen-elen. Atau kalau pelunggum sami meninggal dunia dibakar dibakar dengan api. Kalau begitu pelunggum itu dibuat dari api. Enggak ibu, kita dari tanah ibu. Dia meninggal dunia, kita dimasukkan ke dalam tanah, wajar itu ibu. Dan tanah itu hebat, menumbuhkan berbagai macam model. Semua yang unsurnya panas itu jamaah sekalian, itu unsurnya iblis. Iblis dibuat dari api. Makanya ulama berkata, lamun panas aten te ibu-ibu udu. Ngendeng tempat juta, tebang 100 iu, panas di aten. Panas apa ndek? Jamaah sekalian, lamun ina nania aja 4 juta transfer nih. Ina itu aja alurang ke pengangak meni. Panas apa ndek aten? Nah ini. Dengan panas doang ada julu kenin. Jamaah. Panas aten. Arun temeleng wah jaris siap saji sarapan paginya lek meja. Kaih nih tuh. Uras uring kahi temani. Wah kesadangan datuk kat tuan lek meja. Angkat barengin ke? Oh nih. Wah tebarengin meniki. Demen buka-buka tebola niki. La ilaha illallah. Ndek kekanggo bayi basen pelangkep niki. Panas di aten. Wah ini engkah kang ngaji dengan panas doang. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah. Lamun panas aten uduk jamaah sekalian. Misal tamele sili, mele merang mau menggah pelungum sami panas uduk. Lagu berbentan ya ini engkah panas nike ostang pelangkep nike men bunde engkanggo dendek gamak basen. Wah ke uduk masih panas ada tokol ibu, tokol pelungum. Tokol begini. Masih panas ada tinduk. Ini ajaran agama ibu. Tidur. Nah, oleh sebab itu ternyata jamaah sekalian itu ada unsur iblis masuk di dalam perasaan kita. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, orang-orang yang sombong ini jamaah sekalian adalah turunan iblis, makanya Allah murka semurka-murkanya. Cara menghilangkannya apa jamaah sekalian? Bitawadhu'i. Hendaklah belum tawadu. Berembet tawadu jamaah sekalian, ngalahlah jamaah sekalian. Ada orang sombong ngalah, dendek maju. Ada orang nyalakan api, kita bawa air. Diam saja belum sami niki. Lagu sakit atengku Pak Ustaz, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian, tawadu. Bagaimana juga jamaah sekalian, ini ada kata ulama, bagaimana cara meredam selain tawadu? Bermajelis taklim marak niki model. Bermajelis ilmu marak niki model. Hati pelunggum akan tawadu. Al-kibru itu hilang. Amin. Amin. Yang kedua jamaah sekalian, al-hirsu, serakah. Ya. Apa obatnya yang memadamkan serakah itu? Bil qanaati, qanaah, merasa cukup.
Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Ini hari ini pengajian ruhani, ruh DP pengajian niki. Karena tempat penyakit ini dalam ruh manusia. Al-hirsu artinya mohon maaf ibu-ibu agak kasar yang niki, serakah, rakus. Tebeng seke mele 2, tebeng 2 mele telu, tebeng telu mele 4, tebeng 4 mele 5. Macem Malik doang bercerita niki. Yang pernah ke Dompu bareng Ustaz Sazali niki. Saudara dia niki pernah ke Dompu, betelah kali gawah niki. Telah. Ustaz isin Ustaz Sazali niki. Ilapah jaga godek dia noni. Sautan ke untik niki. Iya si pecat pang puntik si godek niki. Lema saut niki pang. Kenang ke engkah kena terima kasih godek niki. Sautan ke Malik pang ke 52 niki. Saukan di Malik pan ke naik lontakan. Ya wayah nani noning. Coba Malik sautang. Malik samber naik kanan. Nain berisi iman berisi deduan. Nain berisi deduan. Coba ke sautang Malik lempang nih ke Malik. Cucuk lon songsong. Malik ke sautang Malik nepang. Aduh godek. Ternyata yang paling cocok serakah itu beli-beli angka. Nah, ibu jamaah sekalian hafizuni wa iyyakumullah. Dendek pedalam bab godek niki nggih. Itu untuk sebenarnya itu dia. Seuah narak lek biweh ieu menahin kiri kanan, Bu Malik rebut anu batur. Rakus. Kalau bahasa tasawufnya namanya al-hirs. Al-hirsu, rakus, tidak pernah mau berhenti. Nah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini jamaah sekalian pelunggum sami obatnya adalah tawadu. Lagu lamun mohon maaf lamun godek si ara oleh Dompu niki ada ceramahin marak niki model wahai godek muslimin muslimat bitawadu pelunggum niki ndak bisa niki jamaah sekalian. Yang bisa mendengar ceramah agama, nasihat agama itu yang hadir ini. Boleh enggak kita memiliki ibu? Boleh. Silahkanlah punya uang. Silahkan punya sawah. Silahkan punya rumah. Silahkan. Lagu dendek garis pendirisan batur. Ya kena ibu. Pelebar ke pendirisan langan batur niki. Ada gang niki, pebeli niki. Aparan tembok gedeng, sempitlah jalan. Namanya al-hirsu ibu-ibu. Jamaah yang cerita niki kemarin di kau juga yang cerita, tapi yang ulang cerita niki indah sekali cerita niki. Itu ada cerita yang ulang-ulang terus karena pesan yang ada di dalam cerita itu pesan yang luar biasa sekali ibu. Kemarin malam apa itu yang ngaji di desa Pelunggung niki begini. Itu ada Abdullah bin Umar ngaret ibu ngaret onte niki, gembala onta. Beliau menggembala onta di lahan wakaf milik negara. Ia tahun pelihara onta niki. Deminuah pelihara onta, deminuah mokoh onta niki jamaah sekalian. Maka beliau jual onta ini. Bu lalu jok peken, lalu jual onta. Sesampai di pasar, maka orang tuanya Umar bin Khattab cek peken mau cek pira ajin sampi, sebab di zaman Sayyidina Umar nek kanggo jual sampi semau-mau. Kalau sapi yang ukurannya sekian harus harganya sekian. Kalau sapi ukurannya bembe ukuran sebegini harganya semua harga sama. Nah ini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu cek harga pasar. Ini pirajin sekian, ini pirajin sekian, ini pirajin. Nah beliau ketemukanlah onta yang gemuk-gemuk, mongkoh, halus, luar biasa. Lalu beliau terkejut. Ya Allah, ini siapa yang punya? Itu kata kepala pasar, wahai Amiril Mukminin, yang punya onta ini adalah Bijen Pelungguh. Oh, Abdullah yang punya. Ya, panggil dia. Bu Tempoh. Wahai Abdullah, apakah kamu yang punya onta ini? Nggih, yau.
Pirah mulai pelihara onta? Kapan kamu mulai penggemukan onta? Kan dikuah mau cerita. Wahai abah, saya berbisnis penggemukan onta. Dekuah cerita barak pelunggum abah. Sebab apa? Onta ini tiang pelihara di tanah wakaf, di tanah miliknya negara. Itu Sayyidina Umar berkata begini, perhatikan ibu. Wahai anakku, kata Umar bin Khattab, karena kamu ini memelihara atau pihak kandang onta di tanahnya negara, kalau kamu jual onta ini sekarang, baik pokok doang. Pire beli onta nulai, misal aji 2 juta, aji 3 juta misal. Lalu kamu jual onta ini sekarang, harganya 10 juta. Berarti labahmu ialah 7 juta. Kau ambil yang 3 juta modalnya, dan yang 7 juta itu kau serahkan kepada negara. Kenapa? Karena kamu pihak kandang le tanah wakaf. Ibu, ini cara Sayyidina Umar menegakkan hukum kepada bija. Nah, boleh sedih-sedih rurong niki arak ruun punti tetalet nangke. Arak. Saya pe sedih rurong niki. Saya pe kalau pelunggum kelor nangke napi pun jual niki, pelunggum harus minta izin dari pusat sampai seluruh Indonesia. Angkala mun ndek sadu jate entah ke ngaji. Ibu tak tuan guru saya lain beketuan, jawabannya seperti ini ibu. Nah, tiang lanjut ibu. Belum jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan baik-baik. Inilah kurangnya kita. Lagu arak ndek kau ampun ribut-ribut meneh. Arak. Mohon maaf diperhatikan baik-baik ibu. Ini kata ulama kita. Kenapa doa kita sulit dikabulkan Allah? Saya berdoa sampai baus kending belum dikabulkan oleh Allah. Saya zikir beribu-ribu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pelunggum kami niki ndek terlalu tindih oleh pekeloran. Itu Nabi dikatakan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ini sekelompok orang berdoa kepada Allah, sujud sambil menangis, berzikir sambil menangis, pakaiannya lusuh. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Nabi menjawab, wahai sahabatku, dia tidak dikabulkan doanya karena daging yang tumbuh di tubuhnya itu dia dapatkan dari barang yang haram. Pakaian yang melekat pada tubuhnya dia dapatkan dari barang yang haram. Allah tidak menerima ibadah doa orang-orang yang melekat pada tubuhnya barang haram. Iya ampun ndek nini terkabul doa teniki jamaah sekalian karena kita terlalu sering mengkonsumsi barang haram. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhana saja zikir pelungguh. Wali-wali besar itu ibu, jamaah sekalian, doanya biasa-biasa. Dek narak wali-wali beli niki macam-macam munin doa. Paling iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 300 kali bilang jelo. Tetapi karena dia tindih di makanan ibu, jamaah sekalian, dia memiliki karomat yang luar biasa sekali. Jari wiridannya Nabi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu sekali. Tetapi dia bersih makanannya niki ibu. Dia mendapatkan doa yang mustajabat. Amin. Nah niki jamaah sekalian, itu Abdullah bin Umar dikatakan oleh abahnya, wahai anakku, kalau ontamu terjual seharga 10 juta, ambil pokoknya yang 3 juta dan labanya yang 7 juta itu kamu serahkan kepada negara, itu bukan hak milikmu. Kenapa jamaah sekalian? Sayyidina Umar tahu bahwa milik negara itu tidak boleh dimanfaatkan oleh satu golongan, satu kelompok. Tidak boleh ibu, tidak boleh ibu, tidak boleh ibu. Arak misal nangke niki, talet le rurong niki. Saya ngepir rurong niki. Oke, bebuak nangke, baun niki angkadu nyiwa batur. Angkadu nyiwa. Lakukan luwek kelor Pak Ustaz. Silahkan, lakukan luwek kelor masyarakat pelunggum di kau boleh.
Cuma belum harus minta izin dari Sabang sampai Merauke. Itu masalahnya. Lamun tendek tahun mungkin si uah-uah niki jamaah sekalian tetap pelungguh niki berdosa tapi minta ampun kepada Allah. Karena apa? Dosa tidak tahu. Makanya jamaah sekalian, jahafizani wa iyyakumullah, iya peta suruh ngaji. Dan suruh ngaji. Nah, niki. Angge niki jamaah sekalian. Yang dino ada sampean si guru-guru pelungguh. Oke, yang lanjut jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Iling niki. Yang kedua, pelunggum iling Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Ini datun wali ibu. Syekh Sofyan Ats-Tsauri ini lamun angkat iman berdoa langsung bergerapak hujan walaupun panas benteng-teng. Sangat ditakuti doa Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Dia berdoa niki. Kalau ada orang ibu-ibu niki salib beliau dan orang ini menghina, lalu dia berkata apa? Dia angkat tangannya begini, repak orang itu. Ada kerit liwat ya. Lalu beliau pandang itu dengan ketajaman penglihatan beliau itu kerit niki mara ono gorok niki dia jatuh. Syekh Sofyan Ats-Tsauri datun wali. Keramat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Kalau ada gempa bu, berempak niki. Wahai bumi, diam kamu, engkah gempa niki. Itu keramatnya Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Pelunggum iling. Beliau mau dijadikan hakim di Mekah. Beliau mau dijadikan hakim oleh Amirul Mukminin, oleh raja. Beliau tidak mau. Padahal beliau mau dilantik menjadi hakim agung. Hakim agung itu ibu, mobilnya digratisi sama negara, mewah. Mobilnya niki digaji sama negara, dan orang yang menjadi hakim agung ini jamaah sekalian dia bisa memanjarakan raja juga. Nah, Syekh Sofyan Ats-Tsauri ingin diangkat menjadi hakim agung. Beliau tidak mau ibu. Beliau tidak mau. Beliau copot sorbannya lalu hilang di kota Mekah. Beliau keluar dari kota Mekah ke Hijaz, keluar dari kota Mekah menghilang. Artinya menyamar. Beliau copot sorbannya. Nah sampai beliau ke Mesir. Di Mesir itu ibu dia kelaparan. Syekh Sofyan Ats-Tsauri niki kelaparan. Bu bait nu upak paras kurma. Wahai bapak, saya ini orang kelaparan, mau cari pekerjaan. Izinkan saya bekerja di kebunnya Tuhan katanya. Orang ini berkata, baik silakan kamu kerja. Kamu bisa panen kurma? Iya saya bisa katanya. Akhirnya diambil menjadi pekerja. Pelunggum iling itu sudah bekerja 3 bulan, mau masuk 6 bulan. Lalu bos ini berkata, wahai hamba Allah, siapa namamu? Abdullah katanya. Abdullah katanya. Dari mana kamu? Dari Mekah. Lalu bos ini berkata, mana lebih enak, kurma Hijaz atau kurma Mesir? Itu Hijaz itu ibu adalah Mekah dan Madinah, itu Hijaz namanya. Hijaz aran lamun dengan bagian timur tengah. Mana lebih enak, kurma Hijaz atau kurma Mesir? Syekh Sofyan Ats-Tsauri menjawab, saya tidak tahu bos. Saya tidak tahu mana lebih enak, kurma Mesir atau kurma Mekah atau kurma Madinah, saya tidak tahu. Ini bos tersenyum. Kok bodoh sekali kamu? Kamu bodoh lalu katanya. Kamu sudah 3 bulan parasa ngaku kurma, 3 bulan timbangan ngaku kurma, segera deh muah rasa kurma kemana-mana sekedik. Syekh Sofyan Ats-Tsauri berkata begini, bos, bukankah engkau menugaskan aku tukang timbang dan tukang paras? Tidak pernah engkau mengatakan boleh kamu makan kurmaku di samping kamu nimbang, di samping kamu paras kurma, silahkan. Bos tidak pernah berkata begitu. Makanya saya selama 3 bulan 4 bulan dek rasa kurma pelunggum. Lamun pelunggum suruh tunggu toko jaja sudah. Oke, angkat jawaban dek pelunggum sila. Ini ulama ibu, pantas beliau mustajab doanya. Tindih 3 bulan tukang timbang kurma, 3 bulan tukang paras kurma, dek nuah rasa kurma bos mana-mana sebiji. Arak sejelo dan suruh paras timun.
Arak sejelo dan suruh paras timun. Ada ini paras timun. Ada rumah makan, nggih, ada rumah makan. Pelunggum disuruh tukang, ini tukang was, tukang masak. Jamaah, sebek bius simpah manuk. Makanya kepada bos, andai kata aku memakannya 1 biji atau 2 biji, minta dihalalkan. Kalau bos berkata silahkan, baru pelungguh makan. Ini Syekh Sofyan Ats-Tsauri tidak pernah memakan kurma. Nah akhirnya bos ini berkata begini, pas ngumpul-ngumpul bareng buruh di sisi lain, dia berkata begini, semeton katanya, itu ada buruhku, arak buruh keniki yang kecil, panjang, putih, bersih, matanya belong lah, bersih orangnya. Itu bodoh sekali orang itu. Buruh ini berkata, karena di bos ini dia 5 orang berburuh, 6 dengan beliau. Nah waktu yang 5 ini ngumpul beketuan, mana lebih enak korma Hijaz atau korma Mesir, dia tidak tahu. Dan dia tidak pernah memakan korma kita. Bodoh sekali orang itu. Nah yang 5 ini berkata begini, ibu, Ombe tahu buruh dediki, di sana dia kenyekan mandi mau pulang katanya. Jangan-jangan dia adalah Sofyan Ats-Tsauri. Nah Syekh Sofyan Ats-Tsauri ini ada warning dari raja. Barang siapa yang bisa menangkap Syekh Sofyan Ats-Tsauri dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, akan diberikan 1 peti emas. Tangkap Syekh Sofyan Ats-Tsauri karena dia tidak mau taat kepada raja. Dia tidak mau taat kepada raja, kita mau jadikan hakim, ndek nemele, tangkap itu. Nah buruh ini tahu, oh itu Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Kenapa? Karena dia yang paling qanaah, yang paling berhati-hati terhadap makanan, hanya beliau saja terkenal Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Makanya waktu dia katakan begini, kamu nih 3 bulan kamu jadi tukang timbang, 3 bulan kamu menjadi tukang paras kurma, ndek muah bae rasa kurma. Kesaleh nyalehang marak Sofyan Ats-Tsauri silik Mekah nun, padahal orangnya di depan itu. Tapi beliau, bos ini tidak tahu bahwa yang ada di depannya adalah ulama besar. Lagu nyamar jadi tukang kulit. Akhirnya jamaah sekalian, buruh yang 5 ini mencari Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Ternyata beliau sudah pulang ke Mekah. Sesampai di Mekah disambut oleh jamaahnya. Semua majelis taklim Al-Masudi nyambut. Aran Syekh Sofyan Ats-Tsauri dek kau. Aran. Lamun dengan anak ya si paran. Ya. Misal niki. Ini ditabarukan kepada ulama-ulama saleh. Pas pulang Nabi sambutan, wahai Tuan Syekh, jangan pulang pelunggum, nyebok sila, nyebok jok Sulawesi, nyebok jok Kalimantan. Syekh Sofyan Ats-Tsauri berkata, kenapa? Engkau akan dipenggal leher pelunggum dan kepala pelunggum akan digantung di Ka'bah. Kata Syekh Sofyan Ats-Tsauri, tidak apa-apa. Kalau raja berkenan, silahkan penggal leherku katanya. Akhirnya beliau berdiam di Mekah. Maka kepala desa, lurah Kawu ngelapor, Syekh Sofyan Ats-Tsauri sudah pulang ke Kawu. Masa kepala desa Kawu dengan Mekah tahun pelinggih. Dia sudah pulang ya. Akhir Tuan Raja mendapat berita Syekh Sofyan Ats-Tsauri sudah pulang dari pengembaraannya dan sekarang berdiam di Mekah. Maka datanglah raja, hantarkan surat pengumuman ini, aku akan penggal lehernya dan kepalanya aku gantung di Ka'bah. Itu tindakan tegas siapa yang berani menentang raja. Akhirnya beliau tahu informasi itu. Nah langsung beliau sujud tawaf, selesai tawaf beliau sholat. Syekh Sofyan Ats-Tsauri ibu sujudnya 7 jam. 7 jam, 1 kali sujud 7 jam. Ada ulama berkata 3 jam sujud pertamanya, sujud keduanya 3 jam, 1 rakaat 2 sujud 6 jam. Doa beliau apa? Wahai Allah. Beliau sujud di multazam, lalu dia berdoa, ya Allah, jangan sekali-kali engkau mengizinkan Tuan Raja
masuk ke tanah suci Mekah ini. Sebab kalau beliau masuk, pasti leherku akan dipenggal dan digantung di Ka'bahmu yang mulia ini, katanya. Beliau sujud seperti itu. Nah, pada hari datangnya Tuan Raja masuk ke kota Mekah, jamaah sekalian, ternyata Tuan Raja sudah ada di perbatasan Mekah. Tuan Raja mau masuk ke kota Mekah, beliau segera meninggal dunia sebelum masuk kota Mekah. Tuan Raja meninggal dunia. Ini doa daripada Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Kenapa mustajab doanya, ibu-ibu? Karena beliau tindih le makanan. Ndek kelor buah-buahan situ talit le sedin. Karena rurung niki milik negara. Nah, lamun madrasah aja niki milik bapak keniki, lamun de kayun talet nangke lek madrasah hendang izin lek bapak ke juluk niki. Kubur ja saya beli kubur. Saya beli kubur presiden. Kawo adu batur kawo to belajar begelap belako niki. Saya ja EP niki jamaah sekalian. Nah, kecuali ada awik-awik pengumuman di desa kau, saya kematian, saya nyiwa, saya rawah, diizinkan hanya bau nangke lek kubur baru halal. Tinggal satu, ibu. Ada satu juga penyakit yang sangat luar biasa sekali yang menggerogoti tiang pelunggum sami niki. Al hasadu, hasad ini dia padam sifat hasad ini bin nasihati, dengan nasihat. Hasad ini, ibu, dia padam dengan nasihat. Dan hasad ini semua orang ada berkemungkinan masuk. Nya kenjari pejabat, nya kenjari ustaz, nya kenjari kiai, mau orang tua, mau anak-anak, mau istri, mau suami, baun tamu hasad oleh dalam aten. Jamaah, kadang-kadang pelunggum sami niki hasad lek selakian pelunggum karena terlalu gagah, luwek dengan nina keren. Hasad. Jamaah, hasad endah oleh pimpinan, hasad oleh bawahan. Hasad itu semua jamaah sekalian berkemungkinan ada. Hasad le dekat balik. Di narak pegawaian masih janiki kok dapat beli mobil, hasad, ibu. Hasad. Nah, hasad ini merusak maqamatul mukmin. Merusak maqamat orang yang mukmin, harus dipadamkan itu. Bagaimana cara memadamkan maqam hasad, sifat hasad, ibu? Bin nasihati, dengan pelunggum sami ngaji dan mendengar nasihat. Ulama, ibu, hasad pada ulama. Para dikendin hasad itu Imam Syafi'i didoa supaya cepat mati oleh sesama ulamanya. Syekh Ali Patah Al-Badawi, jamaah sekalian, itu dihasati oleh sesama syekhnya. Itu dia kata begini, Syekh Ali Patah Al-Badawi niki jamaah, lamun pelunggum sami punya tokoh kan haul nggih, hari ulang tahun meninggalnya. Kita angkat haul bahasa masyarakat kita pelunggum sami niki. Kenapa? Hari wafatnya. Nah, kalau Syekh Ali Patah Al-Badawi jamaah sekalian, dimaulidkannya kelahirannya. Satu-satunya ulama dirayakan maulid kelahirannya, namanya Syekh Ali Patah Al-Badawi. Nah, niki ada ulama jamaah sekalian hasad dengki lek beliau. Aduh, berbilaluk saleh katanya. Berbilaluk ke alim. Batur-batur si lain ja wafatnya itu kita rayakan, bu nia aja arayaan si jamaah niki maulidnya. Kalah-kalah nabi katanya. Nah, akhirnya tuan guru ini, ustaz ini, dia bekelor. Selesai bekelor niki jamaah sekalian, bu tepekandon si empak niki tolang keselit le belum. Mundek milih nyedi. Akhirnya temelet niki tabe walar temelengkang bu berenat. Maka pada saat itu marak kebelik lebah yang bergantung itu kebelik bak belum. Ulama ini tolain berawat ini, tolain berawat ini, bulalu jok dokter. Dianalisis sama dokter, satu-satunya cara sekarang baru bisa sembuh harus digorok. Berarti kan innalillah.
Harus digorok katanya. Karena tolang empak niki malang tole belum. Nah, akhirnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, dia ziarahi makom Syekh Fatah Al-Badawi. Lalu dia minta kepada Allah, "Ya Allah, aku minta ampun kepadamu." Di nuah solah ateng kelek Syekh Fatah Al-Badawi. "Wahai Syekh Fatah, aku minta maaf kepada pelungguh." Nah, bum batok. Unim batok kebaksing kepesik tolang empak niki. Di makamnya Syekh Fatah Al-Badawi, ia tun batok kepesik tolang empak. Nah, akhirnya dia baca surah Yasin. Setelah baca surah Yasin, dia minta maaf kepada Syekh Fatah Al-Badawi, dia minta ampun kepada Allah. Belum dia meninggalkan makam Syekh Fatah Al-Badawi, sembuhnya apa? Bak niki sudah kempes lagi. Hasad, Bu. Jadi lamun nara tuan guru gedekang pada tuan guru, dendek bingung mula oleh lain terjadi ibu. Dendek bingung. Tuan guru A gedek le tuan guru B mulai iya. Dendek pelungguh milu besia, pelungguh dia jadi tuan guru. Jamaah, ninia pacuan besia. Itu aja tenang sudah. Tuan guru A ngaji, tuan guru B, tuan guru C, tuan guru D, tuan guru J. Lah papa J jande unin jamil kan, dia milih. Nah itu jamaah sekalian, kita ngaji aja ya. Itu kita serahkanlah, apa perselisihan mereka kita tidak mau tahu. Yang penting baik dia sampaikan, silahkan. Nah niki jamaah sekalian.